Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jelang. Kami dari kelompok 19 ingin melakukan role play konselor dan konseling untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Dan di sini ada saya Nur Soleha, NIM 18081172 dan teman saya. Nama saya Alfrin Indita Putri Mangala, NIM 18081221. Baik, di sini untuk role play-nya akan dimulai oleh rekan saya Alfrindita yang menjadi konselor dan saya akan menjadi klien dan sebaliknya nanti. Saya persilakan untuk Alfrindita menjadi konselor terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Nur atas kesempatannya. Baik, saya mulai. Halo, selamat pagi Mbak, selamat datang. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Alfrin Indita Putri Mangala. Mbak bisa panggil saya Dita. Nah, kalau Mbak sendiri namanya siapa? Terus nyamannya dipanggil apa Mbak? Baik, nama saya Nur Mbak. Manggil aja Mbak deh. Oke, berarti saya panggil Mbak Nur aja ya. Ya, Oke, gimana nih kabarnya sekarang Mbak Nur? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, semoga dimanapun Mbak Nur berada selalu sehat ya. Ya, Oke, oke, mau tahu nih terkait asalnya Mbak Nur. Asalnya dari mana Mbak kalau boleh tahu? saya asli NTB Mbak, tapi sekarang lagi kuliah di Jogja gitu. Oh, kuliah di Jogja. Jogja identik dengan kota pelajar. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak kuliah di univ mana dan ngambil jurusan apa Mbak? Di Mercu Buana Mbak, jurusan Hmm? psikologi sih. Oh iya, berarti mahasiswa psikologi ya. Iya Mbak, mahasiswa psikologi. Baik. Saya juga mahasiswa psikologi Mbak, cuman udah pensiun. Oh iya, sama ya kita Mbak. Iya, sama Mbak. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nur yang telah meluangkan waktunya untuk datang pada konseling kita hari ini. Ya, walaupun secara online ya Mbak, terbatas oleh situasi dan kondisi saat ini gara-gara pandemi. Nah, saya juga berterima kasih atas kesempatannya telah mempercayakan saya sebagai konselor yang akan memandu dan menemani Mbak dalam konseling pada hari ini. Oke. Nah, di sini Mbak Nur bisa menceritakan apa yang Mbak Nur pikirkan, apa yang Mbak Nur rasakan. Nah, jangan takut, jangan khawatir juga. Pokoknya tetap tenang aja, rileks, sampaikan apa yang menjadi keluhan Mbak. Karena saya menjamin kerahasiaan dari cerita Mbak. Namun, nanti dalam cerita Mbak, jika ada indikasi seseorang yang terancam jiwanya atau Mbak sendiri, maka saya akan melaporkan ke atasan saya. Begitu ya Mbak Nur? Siap Mbak, Oke, saya makasih mengerti. Mbak. Nah, boleh kita mulai Mbak konselingnya? Boleh, boleh Mbak. Oke. Oh iya Mbak, apa sih yang memutuskan Mbak untuk datang konseling pada hari ini? Sebenarnya sih ada masalah Mbak. Oh iya, baik. Ada masalah ya? Saya lagi sedih gitu Mbak. Oke, oke. Nah, setiap orang yang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pasti memiliki harapan ya Mbak, sama dengan kedatangan Mbak pada konseling hari ini. Nah, kalau boleh tahu harapan Mbak datang pada konseling hari ini itu apa ya Mbak? Jadi kalau saya tuh maunya tuh saya harapannya tuh ya Mbak, saya tuh mau tenang Mbak, terus nggak sedih lagi kan katanya kalau ke psikolog kayak gitu Mbak. Oke, boleh diceritakan Mbak yang membuat Mbak Nur sedih itu apa? Jadi saya baru saja tahu gitu kalau kedua orang tua saya tuh bercerai Mbak. Oke, wah saya turut sedih juga mendengar cerita Mbak terkait perceraian kedua orang tua. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nur ini anak keberapa dan memiliki saudara berapa Mbak? Adik saya ada 4 Mbak dan saya anak pertama. Oke, berarti Mbak Nur ini anak yang pertama ya? Iya Mbak, betul. Baik.
sebagai anak sulung ya Mbak, apa sih yang terlintas di pikiran Mbak pertama kali waktu mendengar kedua orang tua Mbak bercerai? Jadi saya tuh ngerasa terus pikir tentang masa depan saya sih, Mbak, dan Hmm? adik-adik saya tentunya. Saya nggak tahu harus apa gitu. Posisinya saya tuh belum kerja, terus kedua orang tua saya sudah kayak bodo amat, Mbak, gitu sama kami tuh, sama Kak Ami, anak-anaknya. Terus jadi itu yang buat saya tuh sedih banget, Mbak. Wah, mendengar cerita Mbak Nur, saya juga merasakan kesulitan yang Mbak alami dan juga kesedihan yang Mbak rasakan. Nah, sejauh ini pasti ada Mbak dampak yang Mbak rasakan. Nah, boleh diceritakan Mbak dampak apa saja yang Mbak mungkin alami atau adik-adik alami sejauh ini? Dampaknya lebih ke psikologis saya sih, Mbak, dan adik-adik saya Hmm? tentunya. Jadi adik saya tuh selalu nangis, Mbak, tiap malam. Kadang juga saya sendiri sedih liatnya, kadang nangis, ikut nangis juga sama mereka. Hmm. Makanya saking saya nggak tahu mau cerita ke siapa, makanya ke psikolog juga, kayak gitu. Oh iya, berarti dampak sejauh ini dampak psikologis ya Mbak? Iya, Mbak. Oke, selain dampak psikologis Mbak, cuman nggak mengarah ke psikologis tapi berpengaruh kepada kehidupan Mbak atau kehidupan adik-adik, ada nggak Mbak? Ada, Mbak. Hmm? Boleh diceritakan Mbak? Jadi dampaknya itu ke nilai saya juga, Mbak. Saya kuliah, terus saya harus menghadapi ini. Jadi nilai-nilai saya tuh, saya kan kepikiran, Mbak. Nilai-nilai saya tuh menurun, Mbak. Saya kurang semangat gitu kuliahnya. Oke, berarti dampak yang lainnya itu nilai Mbak menurun karena kurang semangat ya? Iya, benar. Oke, Dan nggak semangat. berbicara oh iya iya, saya bisa mengerti dan juga paham terkait perasaan yang Mbak rasakan saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal perasaan nih Mbak, apa sih yang Mbak Nur rasakan saat ini? Saya sedih banget, Mbak. Terus kecewa juga sama orang tua saya yang udah cuek banget gitu sama kami. Oke, berarti yang Mbak Nur rasakan saat ini tuh sedih dan juga kecewa ya Mbak? Iya, benar. Mm-mm. Kalau sekarang tinggal di mana Mbak? Mbak Nur dan adik-adik? Apakah bersama keluarga atau ngekos Mbak? Bersama keluarga. Oh iya, bersama keluarga ya. Baik. Nah, sebagai seorang perempuan nih Mbak ya, kalau kita sesama perempuan biasanya kan sering curhat gitu ya Mbak, kayak mengeluarkan keluhan kita sama teman-teman kita, terus bercerita tentang masalah kita. Nah, Mbak Nur biasanya kalau ada masalah, ada problem dalam kehidupan itu bercerita dengan siapa Mbak? Biasanya sih saya cerita ke ini, Mbak, ke sepupu saya. Saya punya sepupu, Mbak. Mm-mm. Kebetulan dia cewek juga. Oke, oh iya, berarti Mbak Nur ini sering bercerita atau tempat curhatnya itu adalah sepupunya ya? Iya, benar, Mbak. Tapi akhir-akhir ini dia Mm. lagi sibuk, Mbak. Makanya saya nggak Oh mau iya. ganggu dia. Dia takutnya dia kepikiran juga gitu, Mbak. Oke, iya sih Mbak, biasanya karena saya juga pernah ada di situasi seperti Mbak di mana saya mau bercerita nih, tapi saya tahu eh, tempat curhat saya itu atau teman saya itu lagi sedih, lagi sibuk-sibuknya, jadi kayak ya udah enggan aja gitu bercerita karena takutnya nanti membebankan dia dua kali lipat dengan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Iya, Mbak. Itu yang saya rasakan sekarang. Baik. Eh, Kalau orang tua nih Mbak, saya mau nanya lagi terkait orang tua. Apakah orang tua, ayah itu atau ibu sering menghubungi Mbak atau adik-adik Mbak menanyakan terkait apa begitu? Nggak pernah, Mbak. Sama sekali nggak pernah. Jadi tuh saya Oh nggak habis iya. pikir sih sama mereka, Mbak. Si cuek itu. Mm-mm. Oke, berarti sejauh ini memang belum ada komunikasi dari orang tua ya, ayah atau ibu pada Mbak dan adik-adik. Belum. Oke, saya bisa memahami, saya paham akan kondisi dan kesulitan yang Mbak Nur alami serta adik-adik Mbak Nur juga alami. Nah, mungkin ada lagi Mbak yang mau diceritakan, mau dikeluhkan.
Saya rasa segitu aja dulu deh, Mbak. Soalnya saya ada mau kuliah juga nih. Hmm. Oh iya Mbak Nur. Oke, mungkin sekian dari konseling kita pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih banget sama Mbak Nur yang sudah mau terbuka, mau bercerita. Nah, jangan takut, jangan khawatir Mbak terkait dengan ceritanya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa saya menjamin kerahasiaannya. Oke, begitu ya Mbak Nur. Iya, Mbak. Kiranya nomor dan juga email Mbak Nur aktif, ya, biar saya gampang untuk menjadwalkan di kemudian hari. Begitu ya Mbak Nur? Iya, Oke, Mbak. semoga sehat Mbak Dita. selalu buat Mbak Nur. Ya, sehat selalu dan juga tetap semangat Mbak Nur menjalani kehidupan bersama dengan adik-adik. Begitu? Makasih, Mbak Dita. Terima kasih. Semangat Ya, selalu. sama-sama Mbak Nur. Semangat Ya. selalu. Ya, baik. Oke. Pada konseling yang pertama sudah berjalan dan sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman saya, Nur Soleha, yang akan menjadi konselor dan saya sebagai Alvin Nindita akan menjadi konselinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya. Hai, selamat pagi, Mbak. Hai, selamat pagi Mbak. Apa kabar nih, Mbak, hari ini? Kabarnya baik Mbak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Soleha, Mbak. Nah, bisa dipanggil Nur. Dan kalau boleh tahu, nama Mbak siapa ya? Dan nyamannya nanti saya kira-kira panggil apa ya? Nama saya Alvin Nindita Mbak. Mbak bisa panggil saya Dita. Oh, Mbak Dita ya. Baik-baik, saya panggil Mbak Dita aja ya. Iya Mbak boleh. Oke deh. Mbak Dita kira-kira asli mana nih? Saya asli Sulawesi Selatan Mbak, cuman lagi kuliah di Jogja. Wah, lagi kuliah di Jogja ya ternyata. Iya Mbak, benar sekali. Di kampus mana, Mbak? Di kampus Universitas Mercubuana Yogyakarta Mbak, ngambil psikologi. Oh, jurusan psikologi sama kita berarti, Mbak. Cuman beda kampus Iya. kali ya. Saya juga dulu Heeh. di Jogja sih. Oh iya iya Mbak, sama berarti ya. Iya. Oke. Baik, Mbak. Jadi saya mau menyampaikan sebelumnya ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Mbak Dita nih yang sudah meluangkan waktunya pada konseling virtual pada pagi hari ini dan juga mempercayakan saya sebagai konselor pada kesempatan kali ini, Mbak. Iya Mbak, Ah, sama-sama. ya, baik di sini nantinya Mbak Dita dapat bercerita dengan tenang serta tidak usah khawatir ya akan apapun yang diceritakan. Jadi saya akan menjamin kerahasiaan dari cerita Mbak. Namun jika nanti semisal dalam cerita Mbak Dita ada indikasi yang mengancam jiwa seseorang atau jiwa Mbak sendiri, maka saya akan melaporkan ke atasan saya, Mbak. Seperti itu, apa dapat dipahami, Mbak? Bisa dipahami kok Mbak. Makasih. Oke, sekarang apa boleh kita mulai konselingnya? Boleh, silahkan Mbak. Oke, kira-kira nih, kalau yang datang ke saya itu pasti ada sesuatu nih. Nah, kira-kira Mbak datang dan memutuskan untuk ke sini tuh untuk mengikuti konseling virtual ini ada apa ya, Mbak? Iya Mbak, saya lagi apa ya Mbak, merasa nggak baik-baik saja. Saya merasa kayak stres gitu Mbak. Oh, seperti itu ya. Eh, jadi sebelum itu saya mau nanya nih, harapan Mbak dalam mengikuti konseling ini sendiri apa ya, Mbak? Harapan saya apa ya Mbak, pokoknya saya nggak stres lagi Mbak, terus saya mau hidup saya tenang Mbak, gitu aja. Oh iya, semoga saja ya, Mbak. Semoga harapan Mbak tadi dapat dicapai dengan konseling ini.
Nah, tadi Mbak Mbak. mengatakan Mbak merasa stres ya. Boleh Mbak ceritakan yang membuat Mbak Dita ini stres itu apa sih? Yang membuat saya stres itu, Mbak, belakangan ini saya marah besar dengan kakak saya, Mbak. Wah, saya turut merasa sedih ya Mbak mendengarnya karena ini berhubungan dengan keluarga ya, kakak lagi ya. Iya, Mbak, saya berantem waktu itu, berantem besar pokoknya sama kakak saya. Oh iya, jadi gimana nih Mbak? Cerita awal mulanya berantem tuh gimana Mbak? Jadi kami tuh dua bersaudara, Mbak. Mm. Nah, orang tua kami sudah lama meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, awalnya tuh kami baik-baik aja, aku sama kakakku. Tapi waktu aku merasa dia berubah itu waktu dia memiliki suami, Mbak. Nah, di situ tuh kayak dia udah benar-benar berubah, Mbak. Dan saat ini saya udah nggak tinggal sama kakak saya lagi. Wah, berarti Mbak Dita sudah tidak satu rumah sekarang ya? Iya, Mbak. Saya sekarang ngekos. Oh, baik Mbak. Nah, di sini setelah Mbak diusir, apa sih yang Mbak pikirkan? Yang saya pikirkan itu pasti saya mikirkan orang tua ya, Mbak. Kayak andai orang tua saya masih ada, saya pasti udah bercerita tentang apa yang kakak saya lakukan dan juga suami dari kakak saya gitu, Mbak. Soalnya apa ya, Mbak, saya sangat merasa perubahan antara waktu orang tua masih ada dan waktu mereka udah nggak ada. Wah, berada di posisi Mbak Dita ini pasti sangat sulit sekali ya untuk saat ini. Ya benar, Mbak, saya sangat sedih banget. Baik, saya ikut merasakan kesedihan Mbak ya, karena saudara. Bagaimana sih atau apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran Mbak nih dengan kakak Mbak selama ini? Kalau dampaknya itu, Mbak, kadang kan kalau saya ingat kejadian waktu itu kakak saya melakukan sesuatu yang nggak saya suka, saya kadang nangis, tiba-tiba marah, terus kayak gitu, Mbak, kayak anak yang hilang arah gitu, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Oh, berarti itu dampak dari psikologisnya Mbak. Iya, Mbak, bener banget. Kalau dampak yang ditimbulkan selain psikologis ada tidak ya Mbak? Dampak selain psikologis ya. Oh iya, Mbak, ada, Mbak. Apa aja tuh Mbak? Nah, kalau itu saya kan udah nggak tinggal sama ini lagi ya, Mbak, kakak saya. Nah, Mm. dampaknya tuh mungkin lebih ke hidup saya nggak teratur gitu, Mbak. Jadi karena saya tinggal sendiri, pokoknya saya harus ongkosin diri saya sendiri, uang kuliah dari saya sendiri, jadi kayak saya kerja. Nah, itu tuh kayak apa ya, tidur berantakan, terus ya udah, Mbak, pokoknya acuh tak acuh lah pokoknya hidup saya sekarang mah, gitu, Mbak. Oke, berarti jadi Mbak ngaruhnya dampaknya ke aktivitas Mbak yang sekarang ya. Sepertinya Iya, sangat Mbak. lelah ya Mbak, harus serba sendiri Mm-mm, seperti benar itu. sekali, Mbak. Baik, dan semisal kalau Mbak ini ditanya soal perasaan nih Mbak, Mbak Dita apa sih yang dirasakan saat ini? Kalau soal perasaan nih, Mbak, ya, saya mungkin merasakan sedih, sedih pasti iya, terus kecewa, bener-bener kecewa, Mbak, terus marah juga iya, saya marah ke kakak saya, terutama kepada suaminya. Baik. Berarti Mbak Dita ada takutnya, sedih, kecewa, dan juga marah ya saat ini. Iya, Mbak, benar sekali. Nah, jadi biasanya kalau Mbak Dita nih, kalau lagi sedih atau takut, kecewa, terus ngingat kejadian itu, Mbak cerita ke siapa sih? Sejauh ini sih, Mbak, kalau saya sedih gitu ya, atau ada masalah, saya cerita ke kakak saya nih, yang perempuan ini. Cuman Oh, karena ya kami lagi berselisih kan, Mbak, jadi ya, saya bercerita kepada sahabat saya. baik. Oh, jadi dulu pernah cerita ke kakak ya, sering ya. Berarti dekat banget ya Mbak sama kakaknya.
Dan sekarang Iya, untungnya punya sahabat nih yang menjadi tempat Mbak cerita sekarang ya. iya Mbak. Dan sebenarnya itu saya apa ya Mbak mau cerita sama sahabat saya, cuman sahabat saya itu lagi di luar kota gitu Mbak. Nah saya lebih enaknya dan lebih sukanya kalau bercerita itu langsung gitu loh Mbak. Jadi kayak nggak lewat telepon tapi langsung langsung face to face. Wah, iya sih bener banget. Enaknya cerita langsung ya kayak kita gini. Saya juga sih Hmm, cari seperti itu, lebih nyaman. iya Mbak, saya benar-benar merasakan seperti itu. Iya benar. Oh iya, sudah 1 bulan nih Mbak. Apakah tadi Mbak bilang 1 bulan ya udah nggak satu rumah sama Satu Mbak bulan Mbak. kakaknya ya? Iya Mbak, benar sekali. Wah iya. Jadi apakah kakak Mbak ada atau sering menghubungi Mbak? Nggak sama sekali mah nggak pernah. Semenjak 1 bulan saya keluar dari rumah itu nggak pernah ada yang menghubungi saya Mbak. Pasti suaminya ngelarang sih Mbak menurut saya itu. Hmm, ya saya mengerti sih apa yang sedang Mbak Nita Hmm, rasakan. Iya Mbak. Jadi tuh Mbak semenjak saya tahu kan tipenya dia, soalnya tipe dari suaminya itu mengekang banget Mbak. Terus kayak dia nggak seneng gitu kalau aku diperhatiin sama kakak aku Mbak. Biasanya kan kakak aku ngasih sesuatu gitu kan. Dia nggak mau Mbak, suaminya itu kayak kenapa sih aku terus yang diiniin, aku terus yang dibeliin, diapain gitu. Jadi kayak dia mungkin ngerasa risih karena aku merepotkan kakak aku. Cuman ya aku mau minta tolong sama siapa lagi kan Mbak kalau bukan sama kakak aku. Iya sih, benar banget Mbak. Nah, ini saya rasain banget gimana karena kakak ini di antara kakak dan suaminya ya, di antara Mm, saudara dan kekasihnya. Jadi susah juga mm, ya mungkin kakaknya untuk membagi peran. Peran bener banget suaminya Mbak. juga terlibat gitu. Apa ada yang Mbak ingin ceritakan lagi? Mungkin udah cukup Mbak, itu aja yang mau saya ceritakan. Soalnya saya sengaja ngambil jam ini, soalnya ini saya nggak kuliah dan ini bentar lagi saya akan masuk kelas Mbak, mau kuliah. Oh, seperti itu. Baik, Mbak. Eh, Mm, jadi terima kasih nih Mbak karena Mbaknya juga udah mau kuliah ya. Jadi saya sudahi saja dulu sesi konselingnya pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan di sesi konseling selanjutnya. Nah, jika tidak ada lagi untuk hari ini kita akhiri sampai sini ya Mbak. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat waktu dan kepercayaannya kepada saya. Dan untuk konseling saya selanjutnya akan saya jadwalkan lagi ya Mbak. Oke, baik Mbak. Nah, enaknya mau saya kirimkan lewat Gmail atau lewat WA Mbak atau kontak yang bisa Mungkin saya lewat WA hubungi. aja Mbak. Oh iya, baik. Saya minta kontaknya nanti ya Mbak. Oke, Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Dita. Semangat kuliahnya dan semoga sehat-sehat selalu dengan adik-adiknya ya, dengan saudaranya mungkin akan lebih baik lagi nantinya ya. amin. Terima kasih ya Mbak Nur. Mbak Nur juga Ya, sehat selalu. amin. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama, Mbak. Baik, itu tadi role play kami eh, untuk menjadi konselor dan klien. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.